Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Hartati Nila Karmila, SPOG. Saya biasa dipanggil Dr. Nila. Saya adalah seorang dokter objin, dan saya dulu adalah alumni ya dari SKOMI, CIMSA, dan saat ini saya berbicara di sini untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, kepada adik-adik saya yang akan masuk ke dalam dunia karir ya. Mungkin sebentar lagi. Pertama-tama saya masuk sebagai mahasiswa kedokteran pada tahun 1997 dan lulus pada tahun 2004. Kemudian saya mengabdi sebagai dokter PTT, sebagai dokter umum di Puskesmas selama 4 tahun, dan waktu di Puskesmas saya banyak involved di bidang kesehatan masyarakat, terutama di bidang promotif dan preventif. Kemudian saya mengambil pendidikan spesialis pada tahun 2009, dan memang salah satu passion saya adalah untuk mengembangkan pelayanan objin yang mumpuni dan bisa diakses banyak oleh lapisan masyarakat. Dan saya ingin mengembangkan pelayanan yang terus berkembang dan inovatif. Dan saya rasa saat ini kesempatan yang baik sekali buat saya untuk berbagi dengan teman-teman bagaimana mengenai prospek karir sebagai seorang dokter di masa depan. Jadi kita perlu melihat bahwa kedokteran klinisi ini adalah suatu layanan kedokteran yang memang sangat membutuhkan pengertian bahwa kita itu berhadapan langsung dengan manusia. Ya. Jadi kita langsung berhadapan dengan manusia, kita langsung apabila di bidang objin ya, kita bahkan berhadapan dengan cikal bakal manusia yang di kemudian hari itu akan kita bisa membantu agar perkembangannya menjadi lebih optimal. Nah, kalau sebagai seorang dokter, kita saat ini juga berhadapan dengan teknologi yang berkembang, sehingga kita harapkan ada improvement dari layanan outcome, layanan medis yang hasilnya kita harap di kemudian hari kondisi kesehatan pasien dan masyarakat itu akan lebih baik dengan layanan kita. Jadi di sini kita berhadapan dengan software dan hardware-nya manusia ya, di mana dia tidak hanya kita anggap sebagai pasien secara fisik, tapi juga kita treatment juga mentalnya, kemudian kita treatment juga secara spiritualnya. Jadi kita sebagai dokter mentreatment pasien itu secara holistik. Jadi bahwa saya sebagai dokter objin memang dari awal sudah memiliki niat bahwa di dunia objin ini sesuatu yang sangat menantang untuk saya. Karena kalau kita bicara tentang knowledge dan ada perkembangan ilmu, terutama di bidang biomolekular, ya di bidang fetus, sel telur, sel sperma, embrio, perkembangan tumor, kanker, dan perkembangan ilmu di bidang reproduksi, itu adalah suatu hal yang overwhelming. Jadi perkembangan itu sangat cepat terjadi dan kita harus keep up. Dan ilmu ini masih sangat berkembang sekali. Itu suatu hal yang menantang bagaimana caranya agar kita bisa mengintegrasikan ilmu yang kita miliki dan bisa mengembangkannya dalam hal pelayanan kepada pasien. Apalagi saat ini juga berkembang teknologi, contohnya misalnya robotik gitu ya, artificial intelligence, itu sebenarnya suatu hal yang merupakan tantangan yang besar. Bagaimana kita bisa membuat pelayanan ini kepada pasien menjadi lebih efisien dan lebih baik. Jadi untuk menjadi dokter klinisi, itu tentunya kita pahami bahwa di dunia pendidikan kedokteran itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Jadi kita bisa memilih menjadi dokter klinisi, menjadi dokter akademisi, atau research. Jadi itu suatu hal yang harus kita pahami dari awal, sehingga kita harapkan dari awal kita sudah punya tujuan, sudah punya pola sebenarnya kita ingin menekuni dunia yang mana. Kalau misalnya kita ingin menekuni dunia akademisi,
maka kita nanti akan lebih banyak berfokus pada pengembangan pendidikan, ya, pengembangan pendidikan dan teknologi pendidikan. Kalau kita ingin berfokus pada research, maka kita lebih berfokus pada pengembangan penelitian. Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang klinisi sendiri itu tidak melulu berarti harus hanya berkutat di bagian kepada pasien gitu ya. Jadi juga ada prinsip research-nya, juga ada prinsip-prinsip pengembangan diri, dan ada prinsip-prinsip pendidikan di situ. Tapi fokus utamanya adalah kita berhadapan langsung dengan pasien untuk memberikan pelayanan. Nah, untuk pendidikan klinisi, maka pertama kali kita tentu harus mengikuti pendidikan profesi ya, pendidikan profesi dokter. Jadi setelah dari jenjang S1 atau mahasiswa kedokteran, sarjana kedokteran, maka kita akan masuk ke pendidikan profesi. Mungkin kalau sekarang internship ya. Kalau zaman saya dulu koas gitu, dokter muda. Nah, itu kita setelah kita melewati fase belajar teori di dunia perkuliahan, terus kemudian kita langsung belajar ke pasien dengan bimbingan dari supervisor dan guru-guru di rumah sakit atau di setting healthcare. Itu nanti kita dengan pembimbing. Terus kemudian apabila sudah lulus, maka kalau sekarang ada uji kompetensi ya, maka kita akan menjadi seorang dokter. Nah, di situ kalau kita ingin lebih jauh lagi masuk ke satu bidang, kita bisa masuk ke bidang spesialistik gitu. Jadi misalnya kita bisa mengambil salah satu bidang spesialistik, bedah, obgyn, penyakit dalam, anestesi dan lain-lain. Gitu. Dan itu pun nanti juga ada jenjang subspesialistiknya lagi ya. Jadi ada lagi jenjang subspesialistiknya, pendidikan konsultan, di mana itu nanti akan belajar lebih detail lagi mengenai pendidikan dokter klinis yang lebih subspesialistik. Saya pertama kali jadi mahasiswa kedokteran itu pada tahun 1997 ya. Terus kemudian saya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Di situ kita masih menempuh pendidikan klasikal ya. Kalau sekarang lebih banyak yang dia pendidikannya sudah dengan sistem blok ya. Dulu kuliahnya sekitar 4 tahun. Jadi 4 tahun, terus kemudian setelah lulus sebagai sarjana kedokteran, kita mengikuti jenjang pendidikan profesi, yaitu kita belajar profesi sebagai koasisten itu di rumah sakit. Itu selama 2 tahun sampai 2,5 tahun. Terus kemudian kita juga mengikuti ujian ya, terus lulus menjadi dokter umum. Kalau di sini, terus kemudian sekarang pilihannya sudah banyak ya, kalau misalnya langsung mau jadi dokter spesialis, kita bisa langsung sekolah spesialis. Kalau misalnya kita ingin menimba pengalaman dulu ke klinis, kita bisa bekerja dulu ya. Dan saat ini untuk jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia sebenarnya itu sudah cukup. Tapi masih tetap dirasakan adanya ketimpangan pelayanan kesehatan. Karena permasalahannya adalah di ketidakmeratanya sebaran dokter di Indonesia ya. Sehingga sebuah kesempatan sekali bagi adik-adik yang ingin mengembangkan klinisnya ya, mengembangkan kemampuan klinisnya, dan juga untuk mengembangkan kesehatan masyarakat secara umum. Ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk bisa berkiprah di daerah gitu. Kalau saya dulu saya mengabdi sebagai dokter PTT, sebagai dokter umum selama beberapa tahun, dan kemudian setelah itu saya sekolah lagi sebagai dokter spesialis. Dan setelah lulus dokter spesialis kurang lebih sekitar kalau kurikulumnya mungkin sekitar 4 tahun sampai ada yang 4 tahun, ada yang sampai 6 tahun ya. Setelah lulus kemudian ya seperti sekarang saya berpraktek sebagai dokter spesialis obgyn. Sebenarnya tantangan yang terbesar itu saya melihat bahwa perkembangan dunia kedokteran itu sangat cepat ya. Perkembangan sangat cepat, penyakit-penyakit itu juga
karena perkembangan research-nya juga sudah sangat maju, sehingga penyakit-penyakit itu di sini seperti dua mata pisau. Jadi di satu sisi teknologi treatment, diagnostik dan lain-lain itu semakin meningkat, tapi juga kita bisa menemukan bahwa perkembangan penyakit itu juga semakin banyak gitu. Dan bahkan dengan adanya pandemi ini ya, kita mengetahui bahwa ternyata masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ini sebuah tantangan besar. Masih banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai dokter, bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah ini dengan lebih efektif. Jadi sebenarnya sebagai seorang dokter, kita itu adalah seorang problem solver ya. Jadi kita menganalisis suatu masalah, terus kemudian kita mengumpulkan data, terus kemudian kita analisis dan kita mencari solusinya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat perkembangan dunia kedokteran ini sangat cepat dan kita harus keep up dengan perkembangan ini. Kita nggak bisa hanya itu aja ya, jadi kita harus mengembangkan diri di Indonesia, di Asia Tenggara. Saya rasa Indonesia harus berlomba memberikan outcome yang terbaik untuk pelayanan pada pasien. Jadi kita sebagai dokter klinisi, tentunya di pandemi ini sebenarnya kita memiliki tugas yang sangat berat ya. Jadi kita ketahui bahwa virus ini menularnya dari manusia ke manusia. Di mana-mana kita menganjurkan untuk physical distancing, menghindari keramaian, ya intinya kita menghindari kontak dengan orang lain. Tapi sebagai dokter, kita justru kebalikannya. Kita justru kontak dengan orang lain, bahkan dengan pasien yang positif COVID, dengan pasien yang menderita COVID, atau pasien yang dicurigai atau berpotensi COVID. Tanpa pandang bulu kita harus merawat. Jadi di situ peran dokter sebagai klinisi, kita bekerja sama dengan perawat, kita bekerja sama dengan para medis untuk bisa memberikan pelayanan bagi pasien. Jadi sangat terdampak sekali, di mana seharusnya kita menghindari manusia di masa-masa seperti ini ya, untuk menghindari penularan, tapi kita justru malah berdekat-dekatan dengan manusia, karena kita harus memberikan pelayanan, kita harus memberikan treatment. Sehingga kita harus bersusah payah ya, memakai alat pelindung diri yang tentunya sangat tidak nyaman, terus kemudian mengorbankan waktu, juga memberikan risiko yang besar sekali terhadap kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita. Jadi yang paling terdampak sekali di dalam era pandemi ini secara profesi terutama tentunya pasti tenaga kesehatan ya, tenaga medis dan dokter. Jadi di sini niat kita diuji ya, niat kita, terus kemudian komitmen kita di sini diuji, sehingga ya kita harapkan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien dan kita tetap bisa terlindungi dan semoga semakin ke depannya akan semakin maju dan semakin berkembang serta semakin baik perawatan untuk pasien-pasien di era pandemi ini. Menurut saya yang pertama adalah kita harus men-setting niat ya. Jadi kita harus tanyakan pada diri kita sendiri sebenarnya apa yang betul-betul kita inginkan, karena ini adalah suatu profesi yang membutuhkan hati ya. Jadi ini profesi yang dari hati karena yang kita rawat, kita pegang, kita tangani adalah manusia. Sehingga kita perlu memiliki suatu niat yang lurus, niat yang benar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Karena apabila tidak, maka kita akan terjerumus pada hal-hal yang tidak etis. Jadi kita harus setting niat yang betul dari awal bahwa kita ingin menolong. Karena nanti di dunia kedokteran itu tidak mudah. Misalnya contohnya sebagai dokter objin, kita jam kerjanya 24 jam, bahkan kadang-kadang tidak ada waktu istirahat ya. Terus kemudian setiap saat harus ready dan kapanpun karena nyawa pasien itu taruhannya. Nah, jadi di situ kita harus punya niat yang betul dari awal, dari sekarang, mulai dari mahasiswa, apa sebenarnya niat kita untuk menjadi dokter? Yaitu sebenarnya dokter itu adalah suatu profesi yang sangat mulia. Apabila kita melakukannya dengan benar, insya Allah itu adalah sebuah
hal yang sangat baik sekali, yang sangat mulia, yang tentunya dari perspektif agama, masyarakat, sosial itu adalah suatu hal yang memberikan suatu impact yang besar. Jadi mulai dari sekarang luruskan niat, terus kemudian kita belajar terus, kemudian karena kita menangani pasien, kita berhadapan dengan manusia, maka kita harus memberikan hati kita, ya. Kita harus memberikan pelayanan, harus melakukan pekerjaan kita itu dengan cinta. Karena kalau kita melakukannya itu dari hati, maka kita tidak akan merasa berat. Seberat apapun itu pekerjaannya, maka kita akan melakukannya dengan ringan karena kita mempunyai tujuan yang lebih besar. Untuk adik-adik mahasiswa ya, yang saat ini sedang menempuh pendidikan dokter, yang saat ini sedang berpikiran nanti bagaimana untuk menempuh jenjang karir setelah lulus. Jadi bahwasannya sebagai dokter kita harus memiliki niat bahwa di dunia kedokteran ini kita adalah sesuatu yang sangat mulia, ya. Adalah suatu hal yang sangat mulia. Terus kemudian di sini adalah suatu bidang yang sangat menantang. Sehingga kalau kita bicara tentang knowledge, perkembangan ilmu, dunia biologi molekuler, teknologi, itu adalah suatu hal di mana semuanya bisa kita manfaatkan untuk memberikan outcome yang lebih baik pada pelayanan kita. Jadi saat ini proses belajar tidak berhenti sampai sekarang saja, tapi proses belajar itu akan terus terjadi seumur hidup. Sehingga biasakan untuk selalu curious, biasakan untuk selalu ingin lebih maju, ya biasakan untuk selalu ingin berkembang. Karena itu nanti akan sangat berguna apabila kalian sudah menjadi dokter. Itu suatu lifelong proses ya, lifelong learning yang tidak pernah berhenti. Dan di mana kalian belajar lebih banyak, maka kalian akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dan tentunya bisa menolong orang lebih baik lagi. Dunia kedokteran ini adalah suatu hal yang sangat menantang ya, Dede. Jadi suatu hal yang sangat berkembang, suatu hal yang juga sangat mulia. Kita langsung berhadapan dengan manusia, kita langsung berhadapan dengan pasien, dan kita langsung berhadapan dengan masyarakat. Sehingga tidak hanya otak yang diperlukan di sini ya, tidak hanya kecerdasan secara intelligence, tapi juga secara emosional dan secara mental. Jadi kita mulai dari sekarang kita asah, pertama luruskan niat, kemudian kita belajar dengan tekun, kita kembangkan ilmu kita semaksimal mungkin, lalu juga kita berikan pelayanan, serta dalam prosesnya itu kita lakukan semuanya dengan hati. Apa yang datangnya dari hati, itu juga akan sampai ke hati. Ya. Jadi kita berikan pelayanan yang terbaik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi pasien-pasien kita. Semoga sukses semuanya, ya. Semoga menjadi dokter yang hebat. Saya yakin sekali adik-adik ini dengan sistem pendidikan sekarang yang sudah sangat maju, sudah sangat baik, tentunya dengan teknologi yang sudah sangat berkembang, pilihannya sangat banyak. Jadi tentukan apa pilihan kalian, apa yang paling kalian sukai, apa yang paling kalian inginkan, sehingga nanti hasilnya juga akan sesuai, hasilnya juga akan memberikan yang terbaik juga.